Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiata Syauki dengan NIM 221511059 kelas 2B Prodi D3 Teknik Informatika Polban. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar dalam mata kuliah komputer grafik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk apa saja yang saya buat beserta alasannya. Ini adalah bentuk-bentuknya. Nah, di sini saya belum bisa membuat transformasi dan animasi karena saya sendiri juga masih kurang dalam belajar untuk mempelajari animasi transformasi tersebut. Jadi saya hanya membuat bentuknya saja. Dan saya rencananya akan memutar ini jika saya bisa. Ini juga diputar dan ini bisa dirotasikan dan bisa diklik dan keluar warnanya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bentuk-bentuk apa saja yang saya buat beserta alasannya. Di sini saya membuat bentuk segitiga atas bawah karena dalam pembuatannya sangat sederhana dan efisien. Kemudian bentuk segitiga atas bawah ini juga bisa menghasilkan bentuk yang geometris yang cocok sebagai pada antara kedua objek saya yang lain. Ini objek satu dan ini yang kedua. Kemudian untuk bentuk kedua adalah membuat bentuk persegi di dalam persegi. Alasan memilih motif ini karena pembuatannya yang sederhana, namun menurut saya hasilnya bagus. Dan saya juga seperti yang tadi saya bilang berencana untuk persegi itu bisa dirotasi seperti ulah ketupat dan kembali ke persegi semula. Kemudian untuk bentuk ketiga saya membuat bentuk segi 5 yang digabungkan sehingga membentuk seperti bunga ini. Saya memilih motif ini untuk digunakan di paling tengah dan menjadi pusat dari motif-motif tersebut. Dan menggunakan segi 5 dan membentuk bunga ini menurut saya ini sangat sederhana dan juga mudah untuk dibuat, dan itu mungkin menjadi salah satu alasan saya membuat bentuk yang ini. Selanjutnya adalah pembahasan bagaimana saya membuat bentuk-bentuk tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara bentuk segitiga ini dibentuk. Nah, pertama saya menjelaskan dari mana ini berasal. Ini berasal dari modul basic segitiga biasa. Nah, modul ini akan membuat segitiga, dan di file ini akan membuat segitiga atas bawah. Nah, dalam loop ini terdapat pengujian if yang mengecek apakah J atau kolom saat ini berada di luar jangkauan 1/4 kiri dan 1/4 kanan. Dengan kondisi J lebih kecil dari round, kemudian kolom dibagi 4, atau J lebih besar dari round, kolom dibagi 4 kemudian dikali 3, ini akan mengecualikan segitiga segmen tengah sehingga hanya segitiga di sisi kiri dan kanan yang akan digambar seperti ini. Selanjutnya program untuk menghitung koordinat 3 titik untuk menggambar segitiga. Koordinat titik ini mengikuti perhitungan lebar segitiga width dan segitiga height berdasarkan grid. Setiap segitiga dibentuk oleh titik X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3 sesuai dengan perhitungan posisi relatif terhadap grid. Setelah itu, kita akan memanggil fungsi primitif segitiga biasa untuk menggambar segitiga dengan titik-titik yang telah dihitung. Dengan mengatur loop ini dan kondisi if, program berhasil membentuk segitiga atas bawah dengan posisi yang dipisahkan ke kiri dan kanan perhitungan koordinat yang sesuai. Kemudian untuk membuat persegi dalam persegi, persegi dalam persegi terdapat loop for yang berjalan sebanyak 5 kali dari yang I sama dengan 0 hingga I sama dengan 4. Ini berarti akan ada 5 lapisan persegi yang dibuat. Pada iterasi pertama ketika I sama dengan 0, fungsi primitif basic persegi ini yang berisi parameter X, Y, dan sisi digunakan untuk membuat satu lapisan persegi dengan posisi awal X, Y, dan panjang sisi. Kemudian fungsi primitif basic dari bentuk persegi digunakan untuk
menggambar lapisan persegi ini. Pada iterasi berikutnya, ketika I lebih besar daripada 0, program membuat lapisan-lapisan persegi yang lebih kecil. Ini dilakukan dengan menggeser posisi awal dan mengulangi banyak sisi sesuai dengan nilai I. Jadi masalahnya posisi awalnya di sini, ini akan digeser di sini, akan digeser lagi menjadi lebih kecil. Dengan cara ini, program secara rekursif membuat lapisan-lapisan persegi dalam persegi dengan ukuran yang semakin kecil. Nah, yang terakhir adalah cara membuat bunga dari pentagon atau segi 5. Di sini yang komen ini adalah program saya yang ingin membuat transformasi, tapi ini masih gagal ya. Nah, kembali ke cara pembuatan pentagon. Program memanggil fungsi pentagon yang bertanggung jawab untuk menggambar bunga dengan menggunakan segi 5. Dalam fungsi ini, program memulai dengan mengatur mengenai garis. Di sini stroke-nya ya. Kemudian program menentukan ketebalan garis stroke weight dan P5 stroke weight. Di sini saya menggunakan modul P5 juga ya. Program kemudian mempersiapkan segi 5 pentagon sebagai elemen yang akan digunakan dalam pembentukan bunga. Nah, di sini. Setiap segi 5 akan ditempatkan dalam lingkaran. Jadi di tengah-tengahnya ada sebuah lingkaran gitu dengan radius tertentu dan rotasi yang berbeda untuk menciptakan efek bunga yang menarik. Dalam loop in range, program menghitung posisi segi 5 menggunakan rumus trigonometri sin dan cos berdasarkan sudut rotasi dan radius lingkaran. Nah, kemudian seluruh proses ini akan diulang sebanyak 12 kali seperti yang di sini sesuai dengan num pentagon. Jadi semisal kita membuat num pentagonnya 15, maka akan diulang sebanyak 15 kali. Nah, mungkin seperti itu saja ya untuk membuat pentagon yang akan dibentuk kemudian menjadi bunga. Mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk tugas besar ini. Mohon maaf karena saya belum bisa membuat transformasi dan animasinya. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.